Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tera Vesyar Saputra dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal yang ada di LKS untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Nah, ini dari nomor 1. Perhatikan perundingan berikut. Tuh ada perundingan Hague-Valué, terus perundingan di Jakarta, Renville dan Roy-Moroyen. Nah, perundingan pendahuluan antara Indonesia dan Belanda sebelum pelaksanaan perundingan Linggarjati ditujukan oleh angka 1 dan 2. Kenapa? Karena kalau misalnya perundingan Renville dan perundingan Roy-Moroyen itu terjadi setelah perundingan Linggarjati. Nah, terus yang nomor 2. Perundingan Linggarjati merupakan salah satu perundingan awal yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda. Salah satu keputusan perundingan tersebut yang dianggap merugikan Indonesia adalah jawabannya itu C. Nih, dicoret di C. Terus C, pembentukan sebuah negara federal bernama Republik Indonesia Serikat. Nah, ini adalah salah satu dari salah satu keputusan tersebut yang dianggap merugikan. Nah, itu kan ada 3 kalau nggak salah. Terus nomor 3, pada agresi militer 1, Belanda berhasil menguasai kota-kota di Sumatera dan Jawa yang memiliki nilai ekonomis. Tujuan Belanda menguasai kota-kota tersebut adalah B. Nah, jawabannya itu B. Merebut daerah-daerah perkebunan. Kenapa? Karena fokus Belanda itu adalah menyerang daerah tersebut untuk merebut perkebunan dan sumber daya alamnya. Nah, begitu. Nomor 4 itu, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berperan menjadi penengah dalam konflik Indonesia-Belanda pada periode 1945 dan 1949. Peran Amerika Serikat dalam menengahi konflik pasca agresi militer Belanda 1 ditunjukkan dengan, nah jawabannya itu E. Menjadikan kapal USS Renville untuk berunding. Nah, itu juga lagi kebetulan kapalnya itu lagi berlabuh di Tanjung Priok. Kenapa nggak mengutus Belgia dan Australia sebagai penengah? Karena Belgia dan Australia malah memutus Amerika sebagai anggota KTN. Nah, terus nomor 5. Keberhasilan Belanda menguasai Yogyakarta dan mengasingkan pemimpin negara mendorong Soekarno memerintahkan Syarifuddin Prawiranegara membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi. Arti penting pembentukan pemerintahan tersebut dari sudut pandang ketatanegaraan adalah, nah jawabannya itu B. Nih, coret B. Mematahkan anggapan bahwa Indonesia telah hancur. Nah, sesuai yang pernah guru saya bilang soalnya seperti itu. Maksudnya mematahkan anggapan bahwa Indonesia telah hancur karena nyatanya itu tidak, masih ada pemerintah darurat di Bukit Tinggi. Nah, yang keenam, nomor 6. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tuh ada 4. Kesepakatan yang dihasilkan pertemuan Roy-Moroyen adalah jawabannya 1 dan 2. Pemerintah Indonesia harus menarik TKRI yang melakukan gerilya dan pimpinan dan pemerintah Indonesia dikembalikan ke Jakarta. Hasil dari pertemuan Roy-Moroyen itu ada 5 dan salah 2-nya tuh ini. Nomor 7, TNI berhasil menyerang kedudukan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Dampak serangan tersebut adalah, jawabannya itu C. Membuktikan kepada dunia bahwa TNI itu masih memiliki kekuatan. Nah, ini ada sesuai itu, ada di LKS ini, ada di halaman 110 nih. Tuh membangkitkan semangat dan motivasi. Sanggup berlindung negara pembeli. Keberhasilan tersebut juga tidak lepas dari untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan sanggup melindungi Republik Indonesia. Nah, terus nomor 8, BFO dan Indonesia berhasil mengadakan konferensi inter-Indonesia pada 1949 di Yogyakarta dan Jakarta. Penyelenggaraan konferensi tersebut menunjukkan, nah sebelumnya BFO itu adalah negara-negara bentukan Belanda yang ada di Indonesia. Nah, biar gak rancun. Jadi nomor 8 itu jawabannya B.
Belanda gagal memecah belah Indonesia dengan cara membentuk BFO. Nah, BFO itu kan sebenarnya bentukan Belanda, tapi malah anggota BFO-nya sendiri yang sadar bahwa tidak seharusnya Belanda berkuasa lagi di Indonesia. Nah, terus nomor 9, upacara pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda dilakukan pada 27 Desember 1949. Makna peristiwa tersebut adalah, nah jawabannya C. Belanda mengakui Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Karena itu diadakan oleh Belanda sendiri. Karena upacara itu diadakan oleh Belanda sendiri. Nah, nomor 10, perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Untuk peristiwa-peristiwa tersebut secara kronologis ditunjukkan oleh angka ini udah urut nih sebenarnya 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tahun 1945. Nah, perpindahan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta itu pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Terus pembentukan PDRI di Bukit Tinggi itu dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948. Terus penandatanganan hasil konferensi meja bundar itu terjadi pada tanggal 21 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, karena itu alasannya. Terus saya juga ingin menjawab yang esai nomor 3 dan 4. Nah, yang nomor 3, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer 2. Jelaskan tujuan aksi Belanda tersebut. Nah, tujuan utama agresi militer 2 adalah Belanda ingin menghancurkan kedaulatan Republik Indonesia dan menguasai kembali seluruh wilayah Republik Indonesia seperti dahulu kala dengan cara melakukan agresi militer 2 terhadap daerah penting yaitu Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda sengaja menyerang ibu kota Republik Indonesia dengan membuat kondisi kota tersebut tidak aman dengan harapan kondisi tersebut membuat bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan Belanda. Nah, itu alasannya. Itu tujuannya. Nah, nomor 4, yang terakhir nih, keberhasilan pasukan TKR dan rakyat dalam melaksanakan serangan umum 1 Maret membawa dampak besar bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jelaskan dampak keberhasilan tersebut. Nah, nih salah duanya adalah mematahkan moral dan strategi Belanda. Nah, ini yang terakhir nih sama kayak tadi yang di PG, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa RI dan TNI itu masih ada. Tuh, membuktikan kepada dunia bahwa TNI masih memiliki kekuatan. Nah, sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.